Halo guys, kembali lagi di channel Gudi TV. Bagaimana kabar kalian? Mimin berharap semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan kali ini Mimin akan menyajikan sebuah sindiran-sindiran lucu para netizen, baik itu editan. Saya kira sangat parah sih apa yang dilakukan oleh para netizen ini. Bayangkan sekelas wakil presiden terpilih, diedit videonya seperti yang ada di samping ini. Inilah kekesalan para rakyat yang tidak menyukai apa yang menjadi kinerja Pak Jokowi selama ini dan bagaimana Pak Jokowi mengangkangi konstitusi, merusak demokrasi demi kekuasaan. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya seperti apa. Bahaya. Pak Mulyono, apa arti Pancasila menurut Anda? Nggak tahu saya. Oke, sekarang apa arti kemajuan negara? Iya kan? Apakah Bapak tahu arti dari konstitusi? Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Coba tanya ke Mukidi. Pak Mukidi, apa arti rakyat menurut Anda? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Agak lain Bapak ini. taunya Coba kita apa tanya sih? anaknya. Mas Samsul, apa arti rakyat menurut Anda? Kebun binatang. Wow, jadi apa keinginan visi misi 11. Anda sebenarnya? Kita ingin berburu di dalam kebun binatang. Lalu bagaimana jika rakyat yang Anda anggap binatang itu kurus, miskin, dan lapar, Pak Samsul? Binatangnya kita gemukkan. Oke, apakah ini binatang Pak Samsul? Itu beda. Oh, berarti yang ini dong. Berarti benar ya Pak Samsul itu binatang Anda? Ekspresinya anjir. No, Kaisang nih. Duh, netizen. Pak balik sedikit Pak terkait itu Pak yang foto Bapak viral itu. Nanti setelah itu ya. Ngacir. Semua kartu udah dikeluarin. Kemarin saya katakan bahwa yang terakhir kartu prakerja. Saya bilang masih ada satu kartu yang belum dikeluarin. Enggak. Namanya kartu pradungu. Dan jangan harap kartu itu akan dibagikan pada saudara-saudara. Karena beliau akan pakai sendiri kartu. Ya Allah. Woi, ini kenapa jadi ketek orang kita urusin ini? Biarin aja dia keteknya, mau bau apa kek, mau bau aspal pantura kek, mau bau kabel kebakar kek, mau bau minyak gelanta, terserah gitu. Kenapa jadi dibahas? Kalau emang iya beneran bau, ya udahlah, dia juga udah sadar kok. Buktinya Erina ini naik jet pribadi loh. Itu karena dia sadar dia bau. Nggak mau ganggu penumpang lain, makanya dia sewa jet pribadi. Iya kan? Fokus lah. Ini kita kawal putusan MK nih ya. Lu bayangin satu tongkrongan lu, kalau ada yang bau, lu mau negor aja sungkan kan? Canggung. Lu bayangin satu negara bilang bahwa ketek dia bau. Coba itu. Biarin dah. Banyak juga kesaksiannya kan. Bahkan sampai netizen Indonesia ini kirim email ke universitasnya supaya Erina ini dicabut beasiswanya. Tapi emang netizen tuh ada-ada aja dah. Nemu aja gitu loh. Dari mana datanya nemu gitu loh. Ya udah, yang penting kita tetap fokus kawal putusan MK. Jangan sampai lakinya, anaknya Pak Jokowi ini bisa nyalon. Padahal umurnya belum cukup. Gitu aja. Udah sih nggak usah dimasak terus gitu. Overcook udah gosong. Barang bawaan penumpang dari luar negeri wajib diperiksa bea cukai. Kecuali punya anak dan mantu King Mulyono. Kalau punya rakyat jeletong nih wajib diperiksa. Sempak pun diperiksa tuh, enak aja. Keluarga raja disamain sama rakyat jeletong. Miss Juli. Mulyono alias Jokowi alias Mulyono. Aku juga bingung sih. Seorang Mulyono ini, Jokowi ini bikin strategi baru. Sekarang kan buzzer ini sudah dikeluarkan nih sama Budi Ari untuk memframing, ya kan? Jokowi takut banget. Takutnya apa? Di akhir pemimpinannya ini dia lengser. Kalau udah lengser, nama baiknya dia akan hancur.
Bukan nama baiknya dia aja, nama baik anak-anaknya aja udah akan hancur juga. Ini yang ditakutkan sama Jokowi dan keluarga besarnya. Makanya mereka bikin strategi. Strateginya apa? Hei masyarakat yang demo-demo, ayo demo lagi. Karena apa? Jangan percaya sama DPR. DPR sama penguasa itu sama-sama licik. Kenapa licik? Mereka sudah mengesahkan undang-undang yang baru, yang ini, hati-hati. Mereka itu liciknya luar biasa. Ada apa nih dengan pemerintahannya ini? DPR begitu tunduk sama Jokowi. Karena padahal negara ini bukan milik Jokowi. Karena DPR haus sama uang. Haus sama jabatan. Padahal jabatan itu tidak akan ini langgeng. Karena pemimpinnya korupsi, otomatis anak buahnya korupsi semua. Pemimpinnya garong, anak buahnya akan jadi garong. Pemimpinnya maling, anak buahnya akan jadi maling. Jadi semuanya tergantung sama ketuanya, sama pemimpinnya. Salam waras. Bet, lu tahu nggak apa arti demokrasi? Tahu, sistem pemerintahan yang kekuasaan politik dan pengambilan keputusannya oleh rakyatnya sendiri. Salah. Itu suara dari mana? Lah, lu belum baca update Indonesia terbaru? Update kayak OS HP. Iya, update 08.21. Buat mereka ngubah arti demokrasi. Ngubah arti demokrasi kayaknya nggak bisa. Ya bisa lah, Pet. Mereka kan berkuasa dan punya duit. Ya emang arti barunya apa? Sistem pemerintahan di mana keputusan diambil oleh yang berkuasa untuk kepentingan kekeluargaan. Kekeluargaan, bagus. Oh maaf, gue salah ngomong. Maksudnya untuk satu keluarga. Oh, gue nggak suka nih arahnya. Nggak ada di sini yang suka, Pet. Gue nggak suka, lu nggak suka, pedagang asongan nggak suka, security komplek nggak suka. Kenapa? Karena kita rakyat biasa yang nggak punya. Ya, terus kita harus apa dong? Kita harus telepon Avenger. Pet, itu cuma ada di Marvel. Kalau Batman beda universe, tapi juga nggak bisa. Superman universe yang sama, tapi juga nggak beneran. Asep deh, Asep. Asep siapa? Oh kan, nggak bisa nih kalau kayak gini. Pet, emang kenapa harus buru-buru? Soalnya men, kita lengah dikit tuh bisa kegocek. Apalagi kita tuh paling gampang dialihkan sama berita-berita yang nggak penting. Bentar. Ada selebgram yang selingkuh lagi. Siapa? Lah engkau denganku hihihiker. Dengarkanlah. Yap, itulah sindiran-sindiran dari netizen. Saya kira cukup kreatif dan menghibur. Terlebih lagi editan-editannya yang saya kira cukup berisiko. Kalau sampai kaum 58% ataupun kaum bansos melihat video ini, tentu mereka akan kepanasan lagi. Pasti akan memenuhi komentar dengan hujatan-hujatan pedas. Saya kira karena mereka sangat sensitif jika junjungannya disentil seperti apa yang dilakukan oleh netizen. Karena kita tahu sendiri bahwa kaum 58% atau kaum bansos tidak lagi menggunakan akal, tetapi hanya menggunakan insting. Makanya ketika diberi bansos, tentu mereka sudah bisa ditaklukkan, sudah bisa diperbudak. Sangat mudah, bukan? Untuk mempengaruhi mereka. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan juga buat para netizen-netizen teruslah bersuara untuk mewakili suara rakyat. Bagaimana agar keadilan itu bisa kita capai bersama. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.